pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Ihya Ulumuddin halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala berkata Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, mathalul ladzi yata'allamul ilma, adapun perumpamannya orang yang belajar ilmu, wala ya'malu bihi, dan ia tidak mengamalkan dengan ilmu yang dipelajarinya, kamathali imra'atin, sebagaimana perumpamaannya seorang perempuan zina, yang ia berzina, fisirri, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, fahamalat, lalu ia hamil, fadhahara, lalu nampak hamluha, kehamilannya, faftadhat, lalu tersingkap keburukannya, fakadzalika, begitu juga man, orang, la ya'malu, yang tidak mengamalkan bi'ilmihi, dengan ilmunya, yufaddihuhu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menampakkan keburukannya, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, ala ru'usil ashhadi, di hadapan kepalanya orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang menyaksikannya. Dari paragraf ini adalah motivasi, anjuran agar kita ini belajar ilmu agama, belajar ilmu, kemudian dituntut agar mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa? Karena katanya Nabi Isa alaihi salam, perumpamaan orang yang ngaji satu ilmu, kemudian ke orang ini tidak mengamalkan ilmunya, sama dengan seorang perempuan yang ia berzina, tapi bukan zina terang-terangan, zina secara sembunyi. Lalu pada satu saat kandungan tadi, kehamilan tadi akan nampak ke publik, sehingga nampaklah keburukan wanita ini. Begitu juga orang yang ia ngaji satu ilmu, kemudian ia tidak mengamalkan ilmunya, maka Allah Ta'ala akan menampakkan keburukan orang ini kelak di hari kiamat. Di hadapan siapa? Di hadapan para kepala, di hadapan mata orang-orang yang melihat ketika itu. Seperti itu. Na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Wa qala, berkata Mu'adz, sahabat Mu'adz rahimahullah, ihdharu, waspadalah kalian, takutlah kalian, zallatal alim, pada terpelesetnya orang yang berilmu, li'anna qadrahu, karena pangkatnya al-alim, karena derajatnya orang yang berilmu, indal khalqi, di sisi makhluknya Allah, azimun, adalah pangkat yang besar, pangkat yang agung, fayattabi'unahu, lalu makhluknya Allah akan mengikuti orang ini, ala zallatihi, atas ketergelincirannya. Katanya Mu'adz, awas, waspada kalian, takutlah kalian, awas ojo sampai kalian yang sedang ngaji kemudian menjadi alim, takut kepada apa? Tergelincirnya orang yang berilmu. Kamu alim, awas, jangan sampai kamu tergelincir, karena tergelincirnya ilmu ini berbahaya. Kok bisa sedemikian? Karena derajatnya orang yang berilmu ini di sisi makhluknya Allah, orang alim ini kan orang besar, orang agung, orang berpangkat, sehingga akan banyak orang-orang yang mengikutinya. Kalau sampai kalian ini alim, kok kalian melaksanakan pelanggaran, terpeleset, kamu jauh dari rel yang sebenarnya, kan bikin masalah. Nanti para pengikutmu malah mengikuti kamu, padahal kamu itu berada dalam kondisi kesesatan. Makanya orang alim itu harus remnya lebih kuat. Kalau ada rem tromol, ada rem cakram, kalian harusnya remnya double cakram sebenarnya. Seperti itu. Wa qala Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar berkata radhiyallahu an, idza zallal alimu, jika terpeleset orang yang berilmu, zalla bi zallatihi,
maka terpeleset dengan keterpelesetannya dia. Siapa yang terpeleset? Alimun minal khalqi, orang alim yang lain dari makhluk yang lain. Ada orang alim terpeleset, maka orang alim yang lain ini kan juga akan terpeleset. Seperti itu. Gara-gara apa? Gara-gara terpelesetnya dia. Kok bisa sedemikian? Loh, Ustadz itu mengamalkan itu ya. Oh, berarti saya juga boleh mengamalkan. Akhirnya akan banyak ustadz-ustadz yang mengikuti ustadz yang tadi. Akhirnya banyak ulama yang lain mengikuti alim yang tadi. Padahal alim yang tadi jelas salah. Makanya ketika kalian sudah mulai terisi ilmu, ada orang alim salah, kalian harus berani mengatakan salah. Jangan takut. Seperti itu. Kalau dikejar, tapi kan masih ada hukum yang memperbolehkan. Sampai detik ini yang saya tahu dengan fenomena yang terjadi itu, versi ilmu yang sudah saya kaji, haram, salah. Apakah di situ ada pendapat yang lain? Saya belum tahu. Tapi yang saya tahu hari ini, ilmu yang sudah terekam pada otak saya, itu adalah kesalahan besar. Urusan di situ ada khilafiyah, saya belum tahu urusan itu. Saya hanya menghakimi sesuai yang saya tahu. Seperti itu. Paham ya? Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata radhiyallahu anhu, "Salasun bihinna yanhadimuz zamanu." Ada 3 hal yang sebab 3 hal ini yanhadimuz zamanu, maka masa ini akan roboh, zaman ini akan hancur. Ihdahunna, salah satu 3 hal yang menjadikan zaman itu akan hancur dan rusak, zallatul alimi, yaitu terpelesetnya orang yang alim. Orang alim salah, ini masa ini akan segera berakhir. Lalu kenapa? Wong yang alim aja terpeleset, gimana para pengikutnya nanti? Nah, seperti itu. Paham ya? Yes. Wa qala Ibnu Mas'udin sayati 'alan nas wallahu a'lam bissawab. Sedikit saja karena saya ada keperluan, sehingga saya minta